Halo Masa K3, selamat datang di podcast Bilik K3, Bincang Likup K3 bersama alumni yang super keren dari berbagai sektor. Kali ini kami hadir kembali dengan topik yang gak kalah menarik, yaitu All You Need to Know About OHS Implementation in the Manufacturing Industry. Perkenalkan, aku Andini Aisyah Putri dari S1 Reguler K3 2021 akan memandu jalannya podcast hari ini bersama dengan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Zara Tunisa dari S1 Reguler K3 2021. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang keren dan sangat menarik buat kita kepoin nih. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja ya. Selamat siang Kak Azri, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Boleh banget sambil memperkenalkan diri ya Kak? Oke, selamat siang semuanya. Saya Azri, Azri Dwi Mafuzi, saya K3 Ekstensi 2013. Saya lulus di 2016, sekarang bekerja di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Gimana nih Kak kabarnya di hari Sabtu yang kalau di Depok nih cerah nih Kak? Ya, alhamdulillah kabarnya baik ya. Oke, kalau gitu salam kenal ya Kak Azri. Ya, salam kenal semua buat teman-teman ketiga. Oke, salam kenal juga ya Kak Azri. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya Kak bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi teman-teman semua, seperti yang sudah disebutkan saat perkenalan tadi, Kak Azri merupakan salah satu alumni Kesehatan Masyarakat FKM UI Angkatan 2013 yang saat ini bekerja sebagai OSH Officer di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Wah, keren banget nggak sih K3 di alat-alat yang sering kita pakai di rumah nih? Benar banget nih, sektor manufaktur punya banyak hal-hal menarik yang bisa kita bahas. Jadi pastinya para pendengar bakal penasaran nih Kak, kira-kira latar belakang Kak Azri bekerja di industri manufaktur sendiri itu seperti apa ya Kak? Apakah karena emang udah interest dengan sektor manufaktur atau bagaimana nih Kak? Oke, jadi pertama-tama cerita dulu pengalaman ya. Jadi lulus K3 ya, SPKM saya kerja di sektor konstruksi, enggak lama sih, cuma 7 bulan gitu ya. Setelah itu baru pindah ke sektor manufaktur. Kenapa pilih manufaktur? Mungkin yang pertama, kalau kita di konstruksi jam kerjanya mungkin agak lebih tidak teratur gitu ya. Kalau di konstruksi. Nah, kita pindah ke manufaktur, jam kerjanya lebih teratur, office hour gitu ya. Enak lah pokoknya. Itu sih latar belakang saya pilih manufaktur. Oke, karena jam kerjanya lebih teratur ya Kak, Berarti kira-kira udah berapa lama nih Kak kerja di Panasonic sendiri? Saya di manufacturing dari 2017, ya sekarang masuk tahun ke-6 ya, jadi lumayan lah ya, 6 tahun gitu ya. Wah iya, berarti Kak Azri udah cukup lama ya kerja di manufaktur ini. Lalu aku mau nanya nih Kak, seperti apa sih penerapan K3 di industri manufaktur dan ada nggak sih perbedaan dengan implementasi K3 di sektor lain? Kalau di manufaktur mungkin kita fokusnya ke mesin ya. Jadi kalau dibilang orangnya hampir homogen gitu. Karena kalau kita masuk manufaktur kan pekerjaannya itu basic pendidikan gitu ya, kan diatur gitu ya, minimal SMA. Jadi kalau di manufaktur lebih hampir homogen lah ya, pekerjaannya hampir qualified-nya hampir sama. Untuk hazard ya tadi lebih banyak ke mesin gitu ya. Jadi kalau pekerja di ketinggian dan lain-lain paling hanya kalau ada ya kontraktor benerin gedung kita gitu ya. Tapi untuk mainnya ya mesin gitu ya, lebih ke machining safety kayak gitu. Kita harus tahu mesin ya, proteksi safety device pada mesin apa aja. Alat berat paling ya the hoist, forklift dan lain-lain. Dan kalau di manufaktur kan prosesnya teratur gitu ya. Jadi dari barang datang kita manufaktur jadi semi finish good kalau kita bilang ya, barang setengah jadi lalu di assembling, dirakit jadi barang-barang elektronik gitu. Kalau di kita kan di tempat saya kan base-nya ya barang-barang elektronik rumah tangga ya, AC Panasonic, terus kipas angin, pompa air dan lain-lain. Gitu sih kalau di manufaktur. Oke Kak, kalau tadi kan Kak Adri sebenarnya sempat mention nih Kak, kayak kan orangnya homogen dan basic pendidikannya tuh udah diatur, udah ada gitu lah ya Kak. Nah, kalau misalnya dari segi bahaya psikososial yang seperti itu kan sekarang kita tahu lagi aware-nya mental health gitu ya Kak. Yeah. Nah, kalau dari Panasonic sendiri nih, kira-kira ada program khusus atau ada usaha gitu nggak ya Kak? Oh, kalau itu pasti ya, dari segi di regulasi kita juga kan Permenaker 5 nomor 2018 kan dimention ya psikososial ya.
dan dari Panasonic juga sudah concern gitu. Jadi kalau terkait dengan hazard psikososial, assessment-nya kita pakai tools yang dari Permenaker. Terus untuk pengaduan misalkan ada kayak harassment, bullying gitu ya, terus pelecehan dan lain-lain, kita punya hotline langsung yang kalau ada yang lapor tuh langsung ke domain kita di Jepang gitu. Jadi nanti Jepang yang langsung melakukan intervensi kayak gitu. Kalau dari segi hazard psikososial ya itulah kita gitu ya. Wah, ternyata seperti itu ya. Mantap banget nih Kak. Lalu selama pengalaman Kakak menjadi OSH officer, tantangan dan benefit apa yang didapatkan ketika menjadi seorang K3 di industri manufaktur? Tantangannya yang pasti pertama kita harus ngerti mesin ya. Mungkin kita diajarin mesin harus ada double switch gitu ya dulu. Tapi kita nggak tahu nih mekanismenya itu seperti apa sih gitu kan. Nah itu tantangan awal-awal saya masuk manufaktur, ya harus ngerti proses dulu gitu ya. Proses, terus mesinnya juga nggak 1-2 gitu. Kita di Panasonic punya 400 mesin gitu kan, dengan kapasitas dan spesifikasi masing-masing gitu. Nah itu tantangannya kita harus ngerti. Jadi kalau kita mau melakukan kontrol gitu ya, tahu nih, oh ini mesin ini hazardnya ada di mana gitu. Kalau benefitnya ya, kalau di Panasonic kita dapat ilmu ya dari domain dari Jepang terkait dengan machining safety gitu ya, kultur safety di Jepang itu seperti apa. Terus langsung ada bimbingan dari sana, kayak gitu sih benefit. Wah, benefit kayak dapat ilmu, dapat bimbingan ini dalam bentuk ada training, ada seminar gitu atau gimana nih Kak? Kadang-kadang ada training gitu, kita training misalkan risk assessment dari Jepang yang langsung datang ke Indonesia, terus kita dikasih standar-standar. Jadi kalau misalkan kita kan orang safety, orang ketiga butuh tahu standar gitu ya. Misalkan dari standar mesin kayak gimana, oh dari Jepang tuh ngasih ini standarnya kayak gini, dari JIS ya, Japan International Standard itu ngasih. Kalau kita beli sendiri kan berbayar tuh gitu kan. Nah kita tuh dikasih free gitu. Jadi kita bisa belajar tuh standar-standar semua. Oke, tadi kan Kak Azri bilang kalau misalnya awal-awal tuh harus ngerti mesin. Nah cara kakak tuh di awal-awal biar bisa paham sama mesin dan prosesnya tuh gimana Kak? Nah gitu, pas masuk sana kan tadi saya bilang, kita dikasih standar tuh. Ada namanya standar safety mesin dari Panasonic. Kita baca dulu manual booknya gitu kan. Nah pasti kita nggak ngerti kan istilah-istilahnya gitu kan, kayak wiring diagram dan lain-lain tuh kita mesti ngajarin komunikasi sama kita sebutnya PE, production engineering gitu, orang-orang tekniknya lah di pabrik gitu kan. Ini maksudnya apa, terus cara kerjanya di mana, kayak gitu kita pendekatan. Nah makanya pentingnya kita bisa komunikasi gitu ya sama bagian lain. Oke, nah kalau biasanya Kak Azri sendiri nanya-nanya atau komunikasi sama mereka itu Kak Azri datengin mereka atau pas lagi makan siang gitu, atau kayak after work setelah jam kerja selesai ada makan-makan gitu, atau gimana nih Kak? Fleksibel ya gitu, kalau mau nanya kadang-kadang kalau misalkan memang tergantung orangnya gitu, kita ngeliat orang enaknya ngajak ngobrolnya pas apa, kalau jam kerja oke, pas jam kerja. Jadi bisa pas lagi makan siang, ketemu makan siang ngobrol. Itu nggak cuma ke orang teknik gitu ya, ke operator gitu kan, operator yang senior, ke operator baru juga sama. Ya kita tegur aja gitu, Pak gimana, ya di lapangan gitu. Nah itu dia akan cerita tuh biasanya di situ. Nah kita nangkep isu-isu safety biasanya justru dari kebanyakan sih saya dapatnya dari after work gitu ya, di luar jam kerja gitu kan, lagi ngobrol. Ya Pak di tempat saya tuh gini-gini loh Pak gitu. Nah oke, ntar pas patrol kita lihat ya Pak gitu. Jadi jangan eksklusif lah gitu kan, kita harus inklusif gitu, ke semuanya masuk. Oke, tapi walaupun pendekatannya dengan cara kayak gitu, ada nggak sih Kak orang-orang yang masih susah buat diajak ngobrol? Ada lah, pasti ada gitu kan. Ya kalau misalkan kita udah pendekatan gitu nggak bisa ya nggak boleh dipaksain. Kan pekerja itu kan nggak cuma dia gitu, banyak gitu kan. Nanti biasanya ini orang ini agak susah gitu kan, defense atau denial kayak kedatangan kita gitu. Kita deketin yang lain, sama yang lain udah akrab, biasanya dia ntar juga nyamperin sendiri sih, kalau saya sih gitu. Kalau misalkan ditolak ya kita jangan sakit hati lah gitu ya. Pasti kalau orang safety ngapain sih gitu, pasti ada gitu. Kan ya kita jangan sakit hati. Wah, ternyata seperti itu ya seorang ahli K3 di sektor manufaktur. Ada tantangan, benefit, dan bagaimana sih cara kita menanggapi orang yang belum mau atau masih ragu cerita sama kita.
Sebenarnya masih banyak banget nih yang bisa kita bahas, namun karena keterbatasan waktu, sayangnya kita hanya bisa sampai di sini nih Kak. Oke. Wah iya bener banget nih Ci, walau terbatas waktu yang singkat, kita tetap dapat banyak informasi baru nih dari Kak Asri. Nah sebelum kita benar-benar berpisah, mungkin dari Kak Asri bisa nih Kak memberikan sepatah atau 2 patah kata, atau mungkin pesan kepada mahasiswa K3 saat ini agar tetap bersemangat nih kuliahnya. Mungkin buat teman-teman yang masih kuliah, ya apa yang didapat di kampus gitu ya, itu disimpan baik-baik materinya dan lain-lain, itu mungkin sekarang nggak terasa gitu ya, ganti semester mata kuliah semester sebelumnya dilupain gitu, tapi nanti pas di tempat kerja saat kita butuh referensi itu penting. Karena saya kadang juga kalau ada anak magang, anak UI, saya minta materi kuliah dong gitu ya, karena itu kepake gitu nanti pas itu. Sama sering-sering organisasi lah, biar nanti saat di tempat kerja komunikasinya gampang. Itu aja sih pesannya dari saya. Wah, keren banget nih pesan-pesannya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Azri atas pesan dan informasi yang sudah diberikan pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan insight dan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam memberikan gambaran mengenai sektor manufaktur. Sekian dari kami untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda karena budaya K3 budaya kita. Bye-bye.